Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ketemu dengan saya, Ibu Nini, untuk mata pelajaran prakarya. Anak-anakku dimanapun berada yang sedang menyaksikan pembelajaran ini, marilah kita belajar prakarya budidaya. Kepada anak-anakku yang sedang duduk di bangku SMP kelas 7 semester dasar, silahkan kalian membuka buku paket prakarya halaman 123. Apabila kalian telah menemukan halaman tersebut, yaitu halaman 123, maka kalian akan ketemu dengan materi yang berjudul budidaya tanaman sayuran. Anak-anakku semuanya dimanapun berada, marilah kita belajar budidaya tanaman sayuran. Pelajaran budidaya tanaman sayuran diambil dari kompetensi dasar 1. Memahami komoditas tanaman sayuran yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. 4.1. Menentukan komoditas tanaman sayuran yang akan dibudidayakan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Anak-anakku semuanya, apabila nanti kalian telah selesai mempelajari budidaya tanaman sayuran, diharapkan kalian mampu 1. Menjelaskan pengertian tanaman sayuran dengan benar. 2. Mengelompokkan tanaman sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan dengan cermat. 3. Menunjukkan sarana produksi budidaya tanaman sayuran dengan urutan yang benar. 4. Membuat desain perencanaan budidaya tanaman sayuran di pekarangan rumah tempat tinggalnya dengan teliti. Anak-anakku semuanya, materi budidaya tanaman sayuran yang akan dibahas adalah A. Jenis-jenis tanaman sayuran. B. Sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Marilah anak-anakku semuanya, kita masuk ke pembahasan jenis-jenis tanaman sayuran. Apabila anak-anak akan mempelajari tanaman sayuran, kita awali dulu dengan apa itu artinya tanaman sayuran. Tanaman sayuran adalah bahan pangan asal tumbuhan yang mempunyai kadar air yang tinggi, serat yang tinggi, vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Betapa banyaknya kandungan gizi yang terdapat di dalam sayuran, itulah mengapa sayuran sangat dibutuhkan untuk memberikan asupan gizi untuk kesehatan tubuh manusia. Anak-anakku semuanya, sayuran itu tanaman layaknya tanaman yang lain yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Akan tetapi, memanfaatkan tanaman sayuran itu diambil dari bagian-bagian tertentu yang dapat dimakan. Oleh karena itu, pengelompokan tanaman sayuran adalah sebagai berikut. A. Sayuran daun. Sayuran daun adalah sayuran yang enak dimakan pada bagian daunnya. Contohnya bayam. Bayam itu tanamannya memiliki akar, memiliki batang, memiliki daun, memiliki buah. Akan tetapi bagian daunnya lah yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan. Maka bayam termasuk kelompok sayuran daun. Anak-anakku, tahukah kamu kelompok sayuran daun yang lain selain bayam? Ya, betul. Apabila anak-anakku menyebutkan kangkung, sawi, kenikir, kemudian jelegor atau daun ketela rambat, daun singkong, bayung atau daun kacang panjang, itu juga termasuk sayuran daun. B. Sayuran buah. Apa artinya sayuran buah? Bagian sayuran yang buahnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Apa contohnya anak-anak? Betul, apabila anak-anak menjawab salah satunya jepan, ceme, terong, kacang panjang, kluweh, gori atau nangka muda, dan pepaya muda, itu juga termasuk sayuran buah. C. Sayuran bunga. Anak-anakku, ternyata tanaman sayuran itu ada yang bagian bunganya dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Apa contohnya anak-anak? Yaitu ada bunga turi,
Kemudian apalagi anak-anak? Betul, apabila kalian menjawab brokoli juga termasuk sayuran bunga. Selain bunga turi, brokoli, ada juga jantung pisang, kembang kol, dan yang biasa kita sebut dengan nama putut. Kemudian sayuran tunas. Sayuran tunas adalah sayuran yang dapat dimakan apabila masih dalam berbentuk tunas, yaitu tauge, asparagus, dan rebung. Sedangkan sayuran akar adalah apabila bagian akarnya yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Tahukah kamu contohnya? Ya, kalau anak-anak menjawab wortel adalah contoh sayuran akar yang betul. Selain wortel, ada lobak, ada juga beet. Sayuran jamur. Sayuran jamur adalah sayuran yang berbentuk jamur. Tentu anak-anak mendengar kata jamur itu kemudian bertanya, loh Bu, jamur itu kan tidak boleh dimakan. Ya, kalau makanannya berjamur. Tapi kalau sayuran yang dalam bentuk jamur adalah jamur yang dapat dimakan. Contohnya apa anak-anak? Jamur merang, yaitu tanaman padi yang sudah membusuk, yang mulai tumbuh jamur. Jamurnya itulah yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Tahukah kamu contoh yang lain? Contoh yang lain adalah jamur tiram yang berasal dari pembusukan kayu. Kemudian jamur so, jamur kancing, jamur kuping. Yang terakhir adalah kelompok sayuran biji. Sesuai dengan namanya, sayuran biji adalah sayuran yang dimanfaatkan bagian bijinya. Apa saja itu anak-anak? Ada petai, ada melanding atau petai Cina, ada pokak, dan ada biji dari kacang-kacangan. Itu tadi pengelompokan sayuran. Berikutnya, materi berikutnya adalah sarana produksi tanaman sayuran. Sarana sama dengan bahan dan alat untuk melaksanakan tanaman sayuran. Bahan ada punya pengertian yang apabila dipakai itu habis, sedangkan alat mempunyai pengertian apabila dipakai dapat dipakai kembali pada hari berikutnya. Bahan budidaya untuk produksi tanaman sayuran. 1. Benih atau bibit. Benih berbeda dengan bibit loh anak-anak. Benih itu bakal tanaman yang masih berbentuk biji. Sedangkan bibit adalah tanaman kecil yang akan juga menjadi tanaman. Kemudian bahan kedua adalah pupuk. Pupuk diperlukan dalam produksi tanaman sayuran untuk menambah unsur hara di dalam media tanam, supaya media tanam tidak kekurangan nutrisi atau unsur hara. Pupuk untuk tanaman sayuran tersedia dalam 2 jenis, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik mempunyai pengertian yang berasal dari bahan-bahan alami. Apa saja yang termasuk pupuk organik anak-anak? 1. Pupuk kandang. Apakah itu pupuk kandang? Pupuk yang berasal dari kotoran hewan. 2. Pupuk hijau. Pupuk yang berasal dari pembusukan tanaman. 3. Pupuk kompos. Pupuk yang berasal dari campuran kotoran hewan dan dari pembusukan tanaman. Kemudian yang dimaksud pupuk anorganik itu adalah pupuk buatan atau pupuk yang berasal dari bahan-bahan kimia. Untuk tanaman sayuran tersedia 4 macam pupuk yang jenis anorganik. Adalah pupuk NPK, pupuk urea, pupuk KCl, dan pupuk ZA. Untuk mendapatkan pupuk tersebut, baik organik maupun anorganik, selain kita bisa membuat sendiri, misalnya pupuk organik, sudah juga tersedia di toko pertanian.
Bahan selanjutnya adalah pestisida. Apa gunanya pestisida di dalam produksi tanaman sayuran? Pestisida berguna untuk membunuh serangan hama. Anak-anak, apabila terjadi serangan hama pada tanaman sayuran, akan berakibat tanamannya tidak tumbuh dengan baik atau bahkan mati. Supaya tanaman tidak terkena serangan hama atau terhindar dari serangan hama, harus kita bersihkan dengan bahan yang namanya pestisida. Pestisida juga tersedia dalam dua jenis, yaitu pestisida organik dan pestisida anorganik. Pestisida organik dapat dibeli secara instan dari toko pertanian. Namun, kita juga bisa membuatnya sendiri, antara lain dari rendaman kulit bawang putih. Setelah kurang lebih 1 minggu direndam, airnya disaring, kemudian kita semprotkan ke bagian tanaman yang sedang terserang hama. Itu tadi contoh pestisida organik. Pestisida anorganik kita mendapatkannya dengan cara membeli di toko. Caranya adalah sesuai dengan petunjuk, dilarutkan dengan sejumlah air, kemudian kita semprotkan ke bagian tanaman yang sedang diserang hama. Bahan produksi berikutnya adalah media tanam. Media tanam itu adalah tempat untuk menanam. Media tanam budidaya tanaman sayuran juga terdapat dua jenis, yaitu media tanam organik dan media tanam anorganik. Media tanam organik berasal dari bahan alam, sedangkan media tanam anorganik berasal dari bahan-bahan buatan atau bahan-bahan kimia. Contoh media organik yaitu kompos, sabut kelapa, arang sekam, arang kayu. Kemudian media anorganik antara lain berasal dari pasir, vermiculit, spon, dan gel. Demikian tadi anak-anak, bahan untuk budidaya tanaman sayuran. Sarana berikutnya adalah alat budidaya tanaman sayuran. Alat budidaya tanaman sayuran dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok alat pengolahan tanah dan kelompok alat pemeliharaan tanaman. Alat pengolahan tanah digunakan untuk membuat supaya tanah tersebut subur, gembur, dan dapat ditanami tanaman sayuran dengan baik. Apa saja alat-alat yang digunakan untuk pengolahan tanah? 1. Garpu tanah. 2. Cangkul. 3. Sekop. 4. Bisa juga koret. Kemudian alat pemeliharaan tanaman. Yang dimaksud alat pemeliharaan tanaman adalah alat-alat yang dipergunakan untuk merawat supaya tanaman itu tetap tumbuh dengan baik, yaitu sprayer, kemudian gembor, ember, kemudian ada gunting tanaman. Anak-anakku semuanya, demikian tadi untuk sarana produksi budidaya tanaman sayuran. Materi berikutnya adalah tahapan budidaya tanaman sayuran. Tahapan itu sama dengan langkah-langkah, sama dengan urutan, sehingga tahapan budidaya tanaman sayuran itu pelaksanaannya adalah urut dan tidak ada yang dihilangkan. Tahapan budidaya tanaman sayuran ada 6 tahap. Tahap pertama adalah pembibitan. Apakah itu pembibitan? Yaitu menyiapkan bibit untuk bakal tanaman. Pembibitan dapat dilakukan dalam 2 cara, vegetatif dan generatif. Pembibitan secara vegetatif adalah mengambil sebagian tanaman seperti batangnya, cabangnya, rantingnya, pucuk daunnya, umbinya atau akarnya untuk menghasilkan tanaman baru. Sedangkan pembibitan secara generatif adalah memanfaatkan biji yang kemudian dibenihkan sehingga menjadi tanaman kecil untuk menjadi tanaman baru berikutnya.
Tahapan yang kedua yaitu tahap pengolahan tanah. Pengolahan tanah dilakukan apabila tanah berbentuk pekarangan atau tanah luas. Sedangkan pengolahan tanah yang di dalam media tanam, pengolahan tanah di dalam pot disebut dengan pengolahan tanah di dalam media tanam. Tahapan yang ketiga adalah penanaman. Penanaman adalah setelah benih disemai mencapai umur tertentu dipindah ke dalam lahan budidaya. Selanjutnya, setelah penanaman kita laksanakan, kita lanjutkan dengan pemeliharaan. Pemeliharaan tanaman meliputi penyiraman, penyulaman, penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pengendalian OPT, dan pemasangan ajir atau turus. Setelah pemeliharaan berjalan dengan baik, tiba saatnya kita melaksanakan pemanenan. Pemanenan tanaman sayuran harus dilakukan pada umur yang tepat agar kita mendapatkan bahan sayuran yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan dengan baik. Apabila pemanenan itu belum cukup umur, maka sayuran tersebut masih terlalu muda. Sedangkan apabila panen itu dilakukan dari umur yang berlebih, maka bahan sayuran tersebut akan terasa tua. Tahapan berikutnya adalah pasca panen. Pasca panen itu adalah merawat atau menyimpan hasil panen itu dengan baik. Yang pertama dilakukan adalah melakukan penyotiran atau penggolongan berdasarkan ukuran dan umur panen. Penyotiran ini dilakukan untuk memisahkan bahan sayuran yang kondisinya baik dengan bahan sayuran yang kondisinya tidak baik, sehingga tidak tercampur bahan makanan yang baik dengan yang tidak baik. Apabila bahan makanan tersebut tidak segera dimanfaatkan pada hari yang sama, maka harus dilakukan penyimpanan. Penyimpanan hasil panen tidak boleh dilakukan di tempat yang kotor, tetapi penyimpanan harus dilakukan di tempat yang bersih, yang tidak terganggu oleh bau-bau yang menyengat, bahan-bahan kimia yang akan merusak kualitas dari bahan tanaman sayuran tersebut, dan juga dipertahankan pada kadar air tertentu. Demikian anak-anak, materi yang berjudul Prakarya Budidaya Tanaman Sayuran. Semoga kalian yang telah menyimak video pembelajaran ini dapat melaksanakan praktek budidaya walaupun sederhana di pekarangan rumah kamu masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.